Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kakak selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kakak soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran tematik pada hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Kakak soleh dan solehah, untuk pembelajaran tematik pada hari ini kita masih di tematik 5H subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Kan kakak soleh solehah dibuka buku paketnya diawali pada halaman 29. Ayo pahami dan jawab. Bagian B yaitu menjelaskan istilah siklus air. Yang pertama yaitu ada evaporasi, yang kedua ada transpirasi, yang ketiga ada kondensasi, dan yang keempat ada presipitasi. Yang dimaksud dengan evaporasi yaitu merupakan peristiwa penguapan air pada permukaan bumi karena adanya energi panas dari cahaya matahari. Selanjutnya, yang dimaksud dengan transpirasi ialah merupakan suatu proses uap air dibawa oleh tanaman dari akar melalui pori-pori daun, kemudian berubah menjadi uap lalu dilepaskan ke atmosfer. Untuk selanjutnya yaitu pengertian kondensasi ialah merupakan proses perubahan wujud suatu benda ke wujud yang lebih padat, misalnya uap atau gas menjadi cairan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu presipitasi. Ini merupakan peristiwa alami berupa perubahan bentuk dari uap air di atmosfer menjadi curah hujan sebagai akibat dari proses kondensasi. Selanjutnya, ayo bereksplorasi yang ada di halaman 29, yaitu menjelaskan 3 macam siklus air. Yang pertama, 1 ada siklus air pendek, 2 siklus air sedang, dan yang ketiga yaitu siklus air panjang. Yang dimaksud dengan siklus air pendek yaitu berarti air di laut akan mengalami evaporasi atau penguapan. Dalam proses evaporasi tersebut, air dari laut, danau, sungai, dan permukaan air lainnya akan menguap ke atas. Uap tersebut kemudian mengalami kondensasi. Akhirnya terbentuk awan yang mengandung air laut. Lalu awan akan menjalani proses presipitasi atau mengeluarkan rintik-rintik hujan yang biasa disebut dengan air hujan. Yang kedua yang dimaksud dengan siklus air sedang yaitu tidak terjadi di laut melainkan terjadi di daratan. Awal mulanya siklus air sama dengan seperti siklus air pendek. Ia akan mengalami evaporasi, kemudian terkondensasi menjadi awan, hingga akhirnya menjadi butiran air hujan. Yang ketiga yang dimaksud dengan proses siklus air panjang, ini diawali dengan penguapan air. Kemudian uap air melewati proses sublimasi atau perubahan uap air menjadi awan yang mengandung kristal es sebelum mengalami kondensasi. Awan yang ada di atmosfer akan bergerak dibawa oleh angin ke tempat yang relatif lebih dingin atau ke tempat yang lebih tinggi di area daratan dan mengalami proses presipitasi atau turunnya hujan dalam bentuk hujan es atau hujan salju saat musim dingin di negara-negara yang memiliki 4 musim. Salju-salju yang menumpuk akan membentuk gletser. Kemudian gletser tersebut akan mencair dan mengalir melalui perairan darat menuju sungai yang akan kembali ke air laut.
Setelah itu, air akan mengulang kembali siklusnya. Untuk materi selanjutnya, kita buka halaman 30 ya Kak. Ayo membaca tentang proses pembuatan garam. Nah, proses pembuatan garam secara tradisional itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu dengan metode penguapan dan dengan cara teknik perebusan atau garam rebus. Pada proses pembuatan garam dengan metode penguapan, biasanya para petani garam membuat petakan-petakan untuk penguapan garam, agar diperoleh garam yang baik dengan kristal yang benar. Proses pembuatan garam dengan metode perebusan yang tradisional biasanya menggunakan garam yang masih kasar, lalu dilarutkan dengan air. Untuk perbedaan garam rebus dengan pembuatan garam yang menggunakan teknik penguapan panas matahari adalah garam rebus hasilnya lebih halus, sedangkan garam dari metode pemanasan matahari lebih kasar, atau disebut juga dengan kristal garam. Nah, untuk selanjutnya kita buka pembelajaran 6, ayo membaca halaman 37. Tentang nilai-nilai dalam permainan tradisional. Permainan tradisional mempunyai karakteristik yang berdampak positif pada perkembangan anak. Nilai-nilai yang terdapat dalam permainan tradisional diantaranya ada nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, tanggung jawab, sikap lapang dada, dorongan berprestasi, dan taat pada aturan. Nah, sekarang silahkan Kakak Soleh dan Solehah untuk mengerjakan tugasnya. Ayo bereksplorasi yang ada di halaman 38. Kemudian dikumpulkan japri via WhatsApp ya Kak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran tematik pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu syukur yang ada di halaman 40. Kita sama-sama nyanyikan ya Kak. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal
Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu, pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka. Syukur aku hanjurkan kehadapanmu, Tuhan. Kehadiratmu, Tuhan. Baik Kakak Soleh dan Solehah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.